Ibu cek. Bismillah. Baik. Ibu-ibu biasa selawatan nggak? Biasa ya? Baik. Kita buka dengan selawatan dulu ya, boleh ya? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqah نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولن يضي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينهزم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah. Ini berapa durasinya untuk materi? 10.30. Ada tanya jawab? Berikut tanya jawab, include sudah. Berarti materinya sampai 9.10, 10.45 ya. 10.15 ya. 10.15, sisa waktunya tanya jawab ya. Gitu. Iya. Saya tadi ini berangkat dari rumah, dari Haji Nawawi ini jam 7.45. Cuma sampai di Tanah Kusir pemakaman untuk masuk ke tol 1 jam. Mau mundur nggak bisa, mau putar balik, semua 2 arah macet. Ada petugas, saya tanya ini ada apa Pak? Jadi galian di Rempoa, efeknya sampai ke Tanah Kusir itu. Sekarang pun di Haji Nawawi udah dibuat 1 arah, ke Pondok Indah saja, dulunya 2 arah kan. Nah sekarang 1 arah, jadi udah tambah banyak lagi galiannya. Baik, kan saya pikir berangkat jam 8 kurang seperempat, saya mau ngopi di sini dulu, niatnya tadi paling setengah jam nyampe, ngopi dulu dah, nunggu jam 9. Ya Allah, tahunnya nggak dapat ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil amin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa dzurriyyatihi at-tayyibin wa ashabihil muntajabin wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina
rasyada. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa hab lana min ladunka ilma hab lana min ladunka hukma wa allimna rusyda birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu hadirat, wahai para wanita terbaik. Jadi khairun nisa artinya apa? Sebaik-baik wanita. Para ibu yang terbaik. Mohon maaf sebelumnya atas keterlambatan dan mudah-mudahan sisa waktu Allah berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kajian kita merenungkan, menghayati, mentadabburkan surah An-Naba. Ya, satu surah di urutan dalam mushafnya nomor 78 ya. Arti An-Naba di sini berita besar ya. Dalam Al-Qur'an ada, atau dalam bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an ada dua kata yang isinya berita. Yang pertama naba, yang kedua khabar. Diterjemahkan dalam bahasa kita kabar. Ya, naba itu dalam bahasa Al-Quran artinya asal maknanya berita tentang masa lalu, ya, atau masa datang namun pasti terjadi dan besar gambarannya kejadian itu namanya naba. Kalau khabar atau terjemahnya kabar itu informasi yang akan datang dan belum tentu terjadi. Itu namanya khabar atau kabar. Makanya istilah kita kabar itu kabur, kan gitu ya. Kabar itu kabur. Karena memang dalam bahasa, definisi bahasa, arti khabar itu informasi yang belum terjadi dan belum tentu akan terjadi. Ya. Nah, kalau naba, berita masa lalu yang sudah terjadi. Berita yang sudah pernah terjadi. Ataupun akan terjadi namun terjadinya pasti. Itu namanya naba. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, tadi saya share ke Ibu Nina, kalau mau share silahkan, itu nanti terjemahnya belum. Ada sebuah hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Bunyi hadisnya seperti ini, diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya Ali, ala satakunu fitanun. Wahai Ali, ingatlah olehmu, nanti sepeninggalku akan terjadi bermacam fitnah. Bermacam fitnah. Sahabat Ali dikenal sebagai pintu kota ilmu baginda Rasul. Ya, ada sebuah hadis Nabi bersabda, kata Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Wa man aradal ilma falyati min babiha. Jadi kata Rasul dalam sebuah hadis, wahai Ali, dalam sebuah hadis ilmu tadi, aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya. Siapa yang ingin menghendaki ilmuku, silahkan masuk melalui pintunya. Kan begitu ya? Nah, beliau ini seorang yang dikenal dengan pintu kota ilmu, artinya cerdas, tanggap, smart, ya. Beliau ketika tadi Nabi sabdakan, ya Ali, ingat nanti sepeninggalku akan terjadi bermacam fitnah. Nah, sahabat Ali ini tidak bertanya kepada Rasul, tidak perlu bertanya, ya Rasulullah, fitnah itu apa aja? Nanti pasti banyak jawabannya, panjang, betul nggak? Seorang yang diplomatis cukup bertanya, famal makhraju minha ya Rasulullah, maka jika nanti akan terjadi fitnah, aku hanya cukup bertanya, apa solusi yang dapat menyelamatkan kami dari fitnah? Itu ciri orang cerdas kan? Betul nggak? Nggak perlu tanya. Kalau bahasa orang Jawa, nopo mawon iku fitnah ya Kanjeng Nabi. Tolong sebutkan setunggal-setunggal.
Panjang nggak kira-kira? Panjang ya. Nanti dikasih tahu kebanyakan malah ngeluh, ya pusing, banyak amat fitnahnya ini. Cukup tanya satu pertanyaan, apa solusi yang menyelamatkan dari fitnah? Apa jawab Rasulullah? Kitabullah. Yang dapat menyelamatkan seseorang dari fitnah akhir zaman sepeninggalku nanti adalah Al-Quran, kitab Allah. Kenapa kata Rasulullah? Fihi naba'u ma kana qablakum wa khabaru ma ba'dakum. Dalam Al-Quran itu sudah Allah beritakan kejadian umat masa lalu, kejadian masa lalu, dan Allah informasikan kabar yang akan datang. Tadi definisi naba, berita masa lalu atau masa depan yang pasti berlaku. Sedangkan kabar, berita masa akan datang yang belum terjadi, kecuali apabila berita itu sudah dikabarkan oleh Al-Quran, maka itu sama dengan naba. Itu ya, jelas ya. Ini mukadimahnya nih, prolog. Naba itu apa, kabar itu apa. Nah, kecuali bila kabarnya, informasi yang akan datang sudah disebutkan dalam Al-Quran, maka pasti berlaku. Inilah surah Naba ya yang akan kita renungkan pagi hari ini, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingat ya ibu-ibu ya, kalimat Bismillah ini begitu agung. Maka mulakan segala sesuatu kegiatan kita dalam keseharian dengan membaca Bismillah. Walaupun minum, makan, buka pintu mobil, buka pintu rumah, ya, membuka handphone, mulakan dengan Bismillah. Allah berfirman, amma yatasaalun. Amma, tentang apa? Asalnya amma ini an dan ma. An, tentang, ma, sesuatu. Tentang sesuatu apa? Yatasaaluna, mereka saling bertanya. Mereka nih yang dimaksudkan adalah orang-orang yang pada saat ayat ini turun adalah orang-orang kafir Quraisy. Mereka bertanya tentang sesuatu, saling bertanya. Anin naba'il azim, tentang berita besar, informasi yang telah berlalu ataupun kabar yang akan datang disampaikan oleh baginda Rasul dalam Al-Quran. Ketika Rasul dalam ayat-ayat lain menyampaikan firman Allah Ta'ala, idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'at, apabila terjadi al-waqi'ah, kejadian besar yang Allah sudah beritahukan, laisa liwaqa'atiha kadzibah, yang mana kejadian itu tidak mungkin dusta. Mengapa? Sekalipun kabar, informasi akan datang, namun Allah sudah beritahukan, maka beritanya menjadi pasti. Laisa liwaq'atiha kadzibah, tidak mungkin dusta, kejadian tersebut pastilah datang. Bahkan ahli sains meneliti Bu, karena mereka tahu sebetulnya Al-Quran itu semua isinya kebenaran, informasi yang benar. Maka nama lain dari Al-Quran Ibu adalah As-Siddiq. Artinya apa? Kebenaran, jujur, benar. Itu nama lain dari Al-Quran. Ya, nama lain dari Al-Quran adalah apa? As-Sidqu. Kalau Al-Quran, ibu-ibu sudah paham belum apa artinya Al-Quran? Assalamualaikum. Ibu-ibu Khairun Nisa. Sudah pada paham belum apa itu Al-Quran? Kan pengajiannya apa? Al-Quran. Itu artinya apa? Al-Quran kalam Allah. Itu
makna jadian. Kalau tekstual, arti tekstualnya Al-Quran itu gabungan dari al dengan Quran. Dua kata nih. Al itu biasanya dalam bahasa Inggris ditulis dengan THE, the. Arti al itu punya arti. Al itu loh, al, alif dengan lam itu punya arti. Sesuatu dan satu-satu. Al-Quran itu artinya al, sesuatu atau satu-satunya. Lalu apa arti Quran? Quran. Kata Quran diambil dari dua akar kata. Asal yang satu, akar yang satu adalah qoro'a. Qoro'a. Arti qoro'a apa? Bacaan. Arti bacaan apa? Ayo. Coba. Ibu. Arti Quran terjemah kita bacaan. Ya, qoro'a. Bacaan. Lalu apa arti bacaan dalam bahasa kita? Bacaan. Sesuatu yang dibaca. Lalu apa arti yang dibaca? Jadi arti bacaan itu dalam bahasa Indonesia kumpulan huruf yang dilafazkan dan mengandung makna. Itu arti bacaan tuh. Contoh, M-A-K-A-N dilafazkan, dibaca dengan makan. Kumpulan huruf nih ya, M-A-K-A-N dibaca atau dilafazkan ya, makan. Coba dibalik, N-A-K-A-M, nakam, apa artinya? Nggak ada kan? Makanya tadi arti bacaan itu kumpulan huruf yang dilafalkan dan mengandung makna. Itu bacaan. Jadi Quran dari akar kata qoro'ah, himpunan, kumpulan huruf ya yang dibaca dan mengandung makna. Tuh. Makanya ibu pernah dengar nggak dalam penjelasan hukum fikih Quran tentang masa iddah? Ibu tahu nggak masa iddah? Tahu ya? Kan ibu perempuan kan? Orang laki-laki ada iddahnya nggak? Ada loh. Tapi nggak kita bahas ya, bukan babnya. Kalau perempuan ada iddahnya, hafal. Orang perempuan ada iddahnya. Baik, ada berapa macam iddah bagi perempuan? Ada berapa? 2. Baik, ada iddah apa tuh? Iddah cerai hidup, ada cerai mati. Ibu tahu nggak iddahnya cerai hidup berapa? 3 kali sucian. Itu dalam Al-Quran namanya salasata quru. Salasata quru. Nah itu quru. Quru itu kumpulan. Kumpulan apa? Kumpulan masa haid dan suci. Jadi bukan haid saja. Haid dan suci. Itu namanya kumpulan. Quru artinya kumpulan. Maka qoro'ah kumpulan huruf yang dilafalkan dan mengandung makna. Baik, itu namanya qoro'ah. Kemudian ada, ini baru qur'u. Nanti ada Quran, panjang ya. Itu tambahan alif dan nun punya arti lagi, Bu. Jadi kalau Quran itu bacaan, kalau dibaca panjang Quran, artinya bacaan yang sempurna. Jadi Al-Quran satu-satunya bacaan yang sempurna. Ibu baru tahu ya? Tulis ya. Diingat-ingat ya. Jadi tidak ada bacaan yang sempurna melebihi Al-Quran. Apa saja? Apa saja? Media cetak, ya, bacaan elektronik, bacaan cetak, semua tidak ada yang memiliki kesempurnaan melebihi Al-Quran. Yang kita baca, buku ini, buku itu, kitab ini, kitab itu, ya, baik pelajaran agama, bacaan umum, bacaan apa saja, tidak ada yang memiliki kesempurnaan melebihi Al-Quran. Yang lain punya celah salah,
cacat, kurang, kelebihan. Quran tidak. Karena dia adalah satu-satunya bacaan yang sempurna. Itu arti dari Al-Quran jika akar katanya qiraah. Namun kata Quran menurut sebagian lagi ahli tafsir, akar katanya bukan hanya qiraah tapi korona. Quran, qaf, ro, hamzah, alif dan nun. Ya. Tadi akar kata yang pertama qiraah. Tambah alif dan nun arti sempurna. Ya. Contoh nama saya ini ya. Fawaz, Fauzan, Hamdan, Sufyan, Sofwan. Itu tambahan alif dan nun itu artinya sempurna. Nah, namun kata para ulama ada akar kata Quran itu juga diambil dari korona, bukan qiraah, tapi apa? Korona. Bukan corona yang kemarin ya Bu ya, bukan. Ini bahasa Arab. Ya. Corona itu apa punya makna? Corona itu punya arti dalam bahasa Arab soulmate. Soulmate, bestie, teman yang nggak mau berpisah. Dalam Al-Quran Ibu, nanti kapan kita pelajari insya Allah, ada macam-macam pertemanan. Ada ya? Ada pertemanan yang disebut dengan qarin. Arti qarin itu teman yang nggak mau berpisah dan nggak bisa dipisahkan. Soulmate, bestie, nempel mulu kemana-mana, ada dia berdua. Ada dia berdua. Ya, itu qarin namanya, dalam bahasa Arab. Atau diambil kata-kata corona. Nah, lalu tadi Al-Quran apa? Nah, kalau corona, Quran dari kata corona artinya soulmate, tambahan alif dan nun, soulmate sejati. Jadi Al-Quran satu-satunya teman sejati. Dalam bahasa Inggris mungkin boleh kita katakan the real of soulmate atau the real of bestie. Artinya apa? Al-Quran itu Allah turunkan agar kita jadikan sebenar-benar teman sejati. Mengapa? Karena Al-Quran itu satu-satunya yang tidak mau dipisahkan sekalipun dengan temannya, maksud temannya kita nih ya, yang berteman dengan Al-Quran. Jika kita jadikan Al-Quran soulmate kita di dunia, maka itu Al-Quran semenjak orang-orang meninggalkan kita, dia akan setia menemani kita hingga ke surga. Ibu punya soulmate siapa? Suami ya? Betul ya? Yang katanya bersumpah sehidup semati ya? Bohong Ibu, jangan percaya. Benar Ibu, jangan percaya kalau ayah suaminya merayu, pokoknya kamu pokoknya cintaku sehidup semati. Ibu jawab, pret, gitu aja. Benar ini. Kenapa? Oke, realnya ya. Realnya ini nanti kita semua akan rasakan masanya datang kematian. Betul nggak? Setelah dimandikan, dibungkus, disolatkan, dikafankan, lalu dikebumikan, suami Ibu mau nggak nemenin di kuburan? Mau enggak? Coba. Suami Ibu tuh tadi yang katanya sehidup semati, mau nggak nemenin Ibu di kuburan? Pokoknya tenang mah, kamu meninggal duluan, aku temenin kamu di sebelahnya. Mau nggak kira-kira? Bohong Ibu, pasti pulang kan? Itu, betul kan? Anak pulang nggak? Teman tadi ini, teman pengajian Harun Nisa pulang nggak? Siapa yang nemenin? Al-Quran. Jika Al-Quran kita jadikan teman di dunia melalui tadarus, melalui ikra, melalui tadabbur, melalui kajian, pokoknya selalu Quran. Parameter hidup kita Quran. Aku mau berbuat ini nih. Aku tanya si Quran dulu lah. Quran, boleh nggak aku berbuat ini Quran? Kata Quran, jangan, aku nggak lakukan. Aku pengen membuat satu acara nih, ya. Aku lihat dulu deh, buka Quran dulu deh. Boleh nggak menurut Al-Quran ya? Pantas nggak menurut Al-Quran? Kata Quran, hal itu baik. Oke, aku kerjakan. Itu namanya menjadikan Al-Quran soulmate.
Itu ya. Jadi arti Al-Quran begitu dahsyat. Baru kata Al-Quran saja, belum isinya. 30 juzu, 114 surah, 6.632 ayat, itu belum. Baru kata Quran. Sekian banyak nama Al-Quran. Al-Kitab, Al-Muhaimin, An-Nur, tadi As-Sidqu, Al banyak. Tapi yang Allah populerkan adalah Al-Quran. Supaya apa? Monggo, kata Allah, aku turunkan Al-Quran di bulan Ramadan agar menjadi soulmate dan guidance hidupmu di kehidupan dunia. Itulah Al-Quran. Termasuk guidance-nya sekarang kita pelajari nih. Surah An-Naba. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang mana mereka saling berselisih pandang. Apakah akan terjadi hari itu? Berita agung itu apakah akan terjadi atau tidak? Allah katakan, kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Jangan begitu kata Allah. Nanti mereka pun akan tahu dengan pasti bahwa berita besar itu dan hari terjadi itu pasti berlaku. Bahkan Ali Sain, Bu, sekarang tadi saya sampaikan kepotong ya, meneliti bahwa memang rupanya dunia serta bumi ini usianya semakin berkurang dan berkurang. Dan Ibu kalau tahu, planet bumi ini, Earth, bumi ini, dibandingkan dengan planet-planet lain di angkasa raya ini, Ibu tahu nggak ukurannya? Perbandingan ini, antara bulan, matahari, dan yang lain-lain itu, bumi itu seukuran debu dibanding kumpulan bola-bola yang ada. Contohnya kita kumpulkan ada bola basket, berapa ukurannya ya? Bola kaki, sepak takraw, bola tenis, bola golf, bola bekel, ya. Kumpulan bola-bola besar nggak tuh? Besar nggak? Kan beda-beda ukuran ya. Ibu tahu bumi, debu, setitik debu di antara bola-bola. Jadi mudah nggak Allah hancurkan bumi ini? Mudah nggak? Mudah. Bila sudah datang ajalnya. Makanya Allah katakan, kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Nah, sekarang Allah ingin ajak kita, ya, bisa menerima bagaimana nanti bumi akan hancur dan bagaimana kejadian besar itu akan terjadi. Tadi sudah saya kasih gambaran, ukuran bumi dibanding planet lain hanya debu di antara ukuran bola-bola. Sekarang Allah ingin buka cara kita berpikir bagaimana hal itu bisa berlaku. Apa kata Allah? Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami jadikan bumi sebagai hamparan dan tempat kita berhampar? Bumi itu kita lihat besar ya Bu ya. Padahal kan seukuran debu. Coba bandingkan dengan planet-planet lain. Kalau ini jadi besar nih, ya. Saya kemarin Bu, belum lama sama istri saya touring Bu, ziarah para wali Jawa dengan motor Bu, ke Malang. Ini tahun depan, kemarin saya baru pulang dari Thailand dengan teman-teman pengajian di sana. Tahun depan insya Allah 2028 mau ke Mekah pakai motor nih Bu. Itu jalan saya ke Jawa Timur itu 1000 kilo. Panjang banget, nggak nyampe-nyampe ini. Ya kan? Tapi ukuran bumi kecil dibanding dengan planet yang lain. Maka Allah ajak kita renungkan kejadian yang mereka orang berselisih terjadi atau tidak ini. Lihat dengan gambaran yang Allah sudah ciptakan dan jadikan di dunia ini, di bumi ini. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami jadikan bumi itu hamparan? Asal kata mihad itu tempat ayunan. Makanya kan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu dari mulai buayan, ya, ayunan ibu sehingga masuk liang lahat. Jangan berhenti belajar. Bumi mihad, tempat ayunan, maka mudah bergoyang. Ya, kena angin bergoyang. Coba di sini kita hujan nggak berhenti ya. Saya selama di Malaysia Thailand kemarin 10 hari lebih tidak ada hujan, yang ada panas aja. Paling dekat nggak jauh, jarak 2 jam aja. Tuh hamparan bumi dengan perbedaan yang Allah buat seperti itu. Wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak atau paku bagi bumi. Maka Allah katakan,
Kamu jangan mengira bumi itu, gunung itu nggak bergerak, benda mati. Kata Allah dalam ayat lain, wahiyat tamurru marras sahab. Gunung itu berkeliling, bergerak seperti pergerakan awan. Ibu, kalau dari bawah melihat awan bergerak, pelan apa kenceng? Pelan ya. Oke. Tapi kalau ibu naik pesawat, di atas lihat awan bergerak nggak? Enggak kan? Kadang pesawat kita di atas apa? Di atas awan. Pesawat diam, padahal sedang bergerak ratusan kilometer per detik. Tuh, itu gambaran itu. Saking cepatnya pergerakan, namanya pergerakan, seluruh benda bergerak memerlukan pasak supaya tidak copot. Maka Allah jadikan gunung sebagai pasak supaya ketika bumi berputar tidak ada rasa goncangan. Atau ibu biar mudah lagi begini, biar mudah lagi gambarnya. Ibu yang naik mobil Alphard dengan mobil doyok, tahu nggak mobil doyok? Pajero, tahu Pajero? Bukan Mitsubishi, Pajero itu mobil yang jadul alias panas ning jero. Tahu ya Bu ya? Ya, oke. Ini mobil berdua berjalan seiring di jalan tol dengan kecepatan paling cepat speednya. Kira-kira rasanya yang naik Pajero ini dengan yang naik Alphard beda nggak rasanya? Mana yang lebih berguncang? Pajero ya. Kenapa? Beda putarannya. Yang ini semakin kenceng putaran, semakin halus, getaran semakin berkurang. Ini kita sedang berputar ini. Saking cepat dan halusnya, tidak merasakan putaran. Nah, kok bisa nggak merasakan putaran? Karena ada pasak-pasaknya. Di mobil ada baut-bautnya. Mobil makin mahal, kenapa mahal? Biaya membautnya makin berbeda dengan yang asal-asalan. Itu. Maka rasa getarannya nggak sama. Itu gambarannya. Wal jibala autada, perlunya gunung-gunung Allah jadikan sebagai pasak di bumi ini supaya kita tidak merasakan goncangan dan getaran saat bumi berputar. Masya Allah. Gimana Al-Quran tuh? Ini Bu, ayat-ayat ini dari surah An-Naba, ini jadi kaidah ilmu konstruksi dan ilmu sipil. Lihat itu coba. Gimana caranya bisa nggak bergerak, nggak rasakan goncangan, sampai bikin mobil bermacam level dan kelas seperti itu. Dari Al-Quran belajarnya nih. Kalau kita cuma baca doang, kalau kita nih. Kalau kita cuma baca, hafal apa? An-Naba hafal. Tahu artinya? Nggak tahu. Tahu artinya? Sudah tahu. Maksudnya? Nggak paham. Tuh. Itu kalau kita. Padahal Al-Quran itu memang Allah turunkan ya Bu, buat kita dengan dua level. Yang pertama, level kita orang awam wajib mentadaburkannya. Ya. Ada nanti bagi ilmuwan wajib mentadzakurkannya. Kalau level semua kita ini semua wajib mentadabur. Ibu, Al-Quran diturunkan untuk makhluk yang berakal. Maka kewajibannya baca hingga terhimpun di dada. Bukan menghafal. Menghafal bukan tuntutan. Menghafal sekedar tuntunan. Tapi membaca, mentadabur dan mengamalkan bagian dari tuntutan. Beda ya antara tuntutan dengan tuntunan. Nah, tadabur tuntutan. Quran surah Sad ayat 29. Allah beritahukan Al-Quran sebuah kitab yang berisikan nilai-nilai keberkahan. Allah turunkan padamu Rasulku, dan agar umat semua umat dengan bermacam level edukasi dan intelektual wajib semua sama, wajib mentadaburkan. Kemudian dan agar menjadi bahan untuk tadzakur, dieksplor apa kandungan ayat-ayat tersebut, apa isinya bagi ulul albab, para ilmuwan dan cendekiawan. Nah, kalau kita nih levelnya, saya dan Anda sama di level pertama, wajib mentadaburkan. Lalu apa arti tadabur? Tadabur untuk level pertama kita memahami, mempelajari, memahami
makna yang tersurat. Nih, terjemah yang tersurat ini kita fahami. Oh, itu artinya. Lalu renungkan maksudnya supaya kita mendapat nilai-nilai keberkahan Al-Qur'an. Ibu catat ya, Quran surah Shad ayat 29. Baik. Lanjut lagi ya. Wa khalaqnakum azwaja. Dan Allah ciptakan untuk kita, dan Allah ciptakan kita ini semua berpasang-pasangan. Ada minus dengan plus. Jodoh atau pasangan. Tapi jangan hanya dipahami hanya untuk urusan hubungan jenis. Tidak. Segala sesuatu di dunia ini Allah sudah ciptakan buat kita berpasang-pasangan. Ada pagi, ada siang. Ada sore, ada malam. Ada senang, ada sedih, ada gembira. Ada sedikit, ada banyak. Ada jauh, ada dekat. Ada masuk, ada keluar. Semua sepasang-sepasang. Supaya kita memahami, pasangan sedih itu mesti gembira. Pasangan sempit itu mesti luas. Pasangan senang pasti susah. Dan semua dipergilirkan. Makanya ketika sedang susah, jangan berlebihan susahnya. Sedihnya jangan berlebihan. Kenapa? Ingat, habis susah datang senang. Ketika sedang senang, jangan lupa diri. Nanti ada masa waktu akan susah. Saat lapang, hebat, kuat, janganlah sombong. Jangan jumawa. Kenapa? Pasangannya sudah ada masing-masing. Makanya yang berjodoh itu bukan plus dengan plus, tapi plus dengan minus itu. Betul tidak? Ya, kita kadang pengen punya suami harus begini. Loh, pasangan udah ada masing-masing. Ada ungkapan Arab, at-tuyur ala ashkaliha taqa. Yang namanya burung itu pasti kumpulnya dengan rombongan sama. Burung gereja dengan burung gereja, burung cicarawa dengan cicarawa, burung jalak dengan burung jalak. Kalau dengan yang lain berantakan, burung jalak kumpul dengan elang jadi dimakan. Betul nggak nih? Itu semua. Wa khalaqnakum azwaja. Kemarin saya di perjalanan, Bu, di Thailand itu ketemu satu orang bule. Bule ini usianya ber-24 tahun, badannya besar. Saya pikir udah punya keluarga. Tahunya bule turunan Turki. Lagi ngapain kemarin? Saya bilang, di sini di Malaysia udah 3 bulan, sekarang katakan 3 bulan. Nanti mau ke Indonesia, mau ngapain? Ya jalan aja, mau cari jodoh. Mau cari jodoh. Lalu saya bilang, mau jodoh yang gimana? Mau punya istri orang Melayu. Makanya saya ke Thailand, ke Malaysia, ke Indonesia nanti. Kenapa? Orang Barat di Australia nggak ada yang cocok buat saya. Oh gitu. Orang pengen punya istri yang bagaimana? Saya bilang gitu. Pengen punya istri yang sabar sama saya. Nah, caranya gampang, saya bilang gitu. Kamu harus punya sikap sabar supaya Allah kasih istri yang penyabar. Jadi jangan menuntut punya istri yang sabar, suaminya nggak sabar. Betul nggak? Kenapa? Nggak bisa kalau minus sama minus nggak nyala. Plus sama plus kebakar konslet. Mesti plus dengan minus. Jadi yang namanya pasangan itu adalah kecocokan dan kesesuaian, itu namanya pasangan. Wa khalaqnakum azwaja. Kemudian wa ja'alna naumakum subata. Kemudian kami jadikan tidur kalian sebagai subata. Subata itu asal makna dari kata sabat. Hari Sabtu. Sabat. Namanya di agama Yahudi namanya hari apa? Hari Sabat. Ya. Kelihatan ya? Ya, subata. Ibu tahu nggak apa arti sabat? Arti sabat itu rehat dari bekerja. Makanya hari Sabtu hari rehat. Tapi kalau kita di Jakarta, Jabodetabek, hari Sabtu hari macet. Betul nggak? Ya kan? Sabtu sama Ahad mana lebih macet? Sabtu. Kenapa? Orang pada jalan-jalan, keluarga pada keluar semua. Minggu atau Ahad baru istirahat karena Senin mau kerja. Wa ja'alna naumakum subata.
Ibu, kalau kita pelajari ilmu tentang tidur saja, oh dahsyat tuh. Kita lihat aja contohnya dari real ya. Rasulullah itu, Ibu, dalam banyak kalau kita pelajari sunnah-sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul, itu tidur tidak pernah lebih dari jam 10 malam. Mesti jam 10 tidur. Bahkan dalam hadis-hadis banyak diriwayatkan, Nabi tidak senang ada sahabat yang masih kongko-kongko selepas sholat Isya. Kalau kita baca contohnya hadis Sunan Abu Daud, Rasulullah jam berapa sholat Isya? Rasulullah sholat Isya itu rupanya di sepertiga malam yang awal, lebih kurang pukul 9. Tuh. Kalau kita kan Isya jam 7, langsung sholat ya. Rasul enggak, Rasul sholat itu jam 9. Supaya apa? Selepas sholat, ba'diyah, witir, ya, kemudian istirahat jam 10 sudah. Sekarang nih, dibuktikan oleh sains. Lihat ini, Islam ketika mengetahukan waja'alna naumakum subata, istilah medis sekarang, kalau orang tidur pukul 10 malam, tubuh kita recovery. Betul tidak? Itu namanya subata, untuk recovery. Kalau orang tidur di waktu recovery, lebih kurang 1 jaman, atau sampai maksimal 2 jam, itu bangun, udah fresh. Maka jangan heran, Rasulullah disebutkan keseharian beliau, jam 12 malam, setengah 1, sudah bangun, tidak tidur lagi. Tapi tidur jam berapa? Jam 10 malam. Masalahnya kita jam 10 masih di mall. Ini masalahnya. Kadang-kadang kalau ustadz masih ada pengajian, masih ada kongko-kongko, jamnya tidur dipakai buat bekerja. Maka sistem dalam tubuh kena gangguan. Betul tidak nih? Ya, Rasul jam 1 malam, setengah 1 malam nih udah bangun. Kenapa? Karena Rasul mengamalkan Al-Quran. Di mana? Quran surah Al-Muzammil. Quran surah Al-Muzammil, yang mana di permulaan Allah seru panggil baginda Rasul, dan ini berlaku setelah beliau setiap orang yang tidur dalam kondisi seperti itu. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Tidurlah, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit tidurmu. Nisfahu, setengah malam bangun, setengah malam tidur. Awil qus minhu qalila, atau boleh kurangi sedikit, 2/3 malam tidur, 1/3 bangun. Auzid alaih, atau dibalik, 1/3 malam tidur, 2/3 bangun. Warattilil Qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil selepas bangun di waktu malam. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Bangun malam itu memperkuat batin, ya, dan memperkuat imun tubuh. Ibu, kepengen sehat khususnya di masa tua, pastikan malam hari bangun. Malam hari bangun. Bahkan dulu guru-guru saya, diantaranya saya punya guru di daerah Patani, Thailand itu, usianya, Bu, sudah 102 tahun. Di sana banyak, karena memang makanan masih bagus kan ya. Kalau kita sini makanan banyak pengawet semua. Ya, 102 tahun. Beliau itu baru punya anak saat itu. Baru punya anak dari istri beliau, masih ukuran balita. Hebat itu kira-kira fisiknya, ya kan? Saya tanya apa rahasianya? Nggak tinggal bangun malam dan nggak tinggal mandi malam. Tapi di atas jam 1 ya. Bangun tidur jam 10, bangun jam 1, jam 2, mandi di waktu malam. Memperkuat tulang dan imun tubuh. Tuh. Lalu sholat tahajud. Ya, itu. Baik. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian penutup. Artinya apa? Waktunya istirahat, tutup semua kegiatan, ya kan? Tuh. Tadi istri saya cerita Bu di mobil, Abi, aku tadi baca artikel, cuman nggak sempat nge-save, katanya. Apa? Menurut penelitian,
wanita-wanita kelahiran 80 ke bawah, ibu 80 ke bawah apa ke atas? Bawah ya. Itu lebih awet, anti agingnya tuh lebih ketimbang anak-anak kelahiran tahun 2000, 90 atau 2000. Kenapa? Karena anak sekarang sejak dini terpapar seluler dan makanan-makanan siap jadi. Kalau ibu kan nggak hanya menulu, betul nggak? Menulu kan belum ada handphone kan, belum ada paparan apa tuh radiasi gadget ya, gitu. Ini kan namanya seluler. Apa artinya? Yang merusak sel, gitu loh. Makanya kalau ibu-ibu sekarang kan kalau ingin tampil agak seger, ngapain? Stem cell, betul nggak? Ada nggak sih satu ibu? Betul kan? Saya kemarin punya temen tuh, usianya udah banyak, udah tua, tapi kok masih seger ya? Anak baru stem cell. Di mana stem cell? Ustaz mau? Tanya. Ya, anak masih muda sih, nanti ayo tua-tua. Stem cellnya ada mulai harga 45 juta sampai 500 juta. La ilaha illallah. Tuh. Tapi Al-Quran ini mengajarkan kita panduan hidup agar sel kita tetap terjaga. Tuh. Wa ja'alna laila libasa. Wa ja'alna naumakum subata. Bahkan wa khalaqnakum azwaja. Orang stres. Dan ini medis Bu ya, penelitian medis ya, bukan abal-abal ini. 90%, 80-90% penyakit orang itu dari pikiran. Coba kalau orang sadar, wa khalaqnakum azwaja, kami ciptakan kalian berpasang-pasangan, ketika sedang pailit, nggak stres dia. Kenapa? Dia yakin karena Allah katakan semua berpasang-pasangan, selepas kesulitan akan datang kemudahan. Kira-kira tenang nggak hidupnya? Tenang nggak? Kalau orang stres, muka cepat tua, badan cepat lemah, sel tubuh juga rusak. Itu. Nah ini bagian dari perusak seluler nih, ya kan? Tuh. Tapi kita pelihara deh, beli yang mahal-mahal kita rela-rela. Ya, nyicil iPhone 20 juta nggak apa-apa. Ya, pengen punya yang bisa sambil baca tab kayak gini, muncul Huawei 53 juta, pikir-pikir deh. Ya kan? Yang lipat 3 muncul lagi, Masya Allah, tabarakallah. Padahal semua efeknya, paparannya itu berbahaya. Baik. Wa banaina fawqaka wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan siang hari tempat, saya lebih cocok Bu, terjemahnya bukan mencari. Ini apa? Menjemput rezeki. Bu, beda antara mencari dengan menjemput. Kalau mencari sesuatu yang belum tentu ada dan kita dapatkan. Saya mau tanya, rezeki orang sudah ada belum? Sudah. Berarti bukan mencari rezeki, menjemput rezeki. Jangan salah paham ya. Apalagi ungkapan nanti kerja capek banget ya demi mencari sesuap nasi. Ya jangan. Kok sugestinya mencari sesuap nasi? Pertama, ganti dengan menjemput rezeki. Dan bukan sesuap nasi, ganti menjemput segenggam berlian. Kan enak gitu. Betul nggak? Ibu jangan salah paham ya. Ini otak kita pertama kali nanti motorik bergerak dari sugesti loh. Sugesti loh. Ini jangan main-main nih, Allah anugerah otak nih. Apa yang, badan anak sakit semua nih. Sakit terus kita nih. Berapa hari nanti kemarin kelihatan ikut ngaji, aduh badan pada sakit mulu tiap hari, udah sakit terus. Oke kena virus, oke ada bakteri, tapi bilang badan lagi perlu rehat sejenak. Itu karena Bu, yang namanya sakit itu sebenarnya cara tubuh menyelamatkan kita, karena kitanya nggak bisa ditahan, apa aja masuk, dia kecapean, dia kelelahan. Ibu nih kalau tahu nih ya, sistem pencernaan kalau boleh ada suaranya, nangis Bu. Ini manusia zolim amat sih, semua masuk nggak pakai batas. Betul nggak? Ya, udah numpuk di sini gula, dimasukin lagi gula, tambah-tambah. Lambung udah mulai sakit, luka, dimasukin sambal terus. Coba kira-kira gimana? Ini kan tubuh kita nih Bu, semua sistem ini makhluk Allah. Ibu jangan kira ini benda mati loh. Ini makhluk Allah ini masuk sistem tubuh nih, ya. Semua makhluk Allah yang bertasbih.
berkata, berucap, tapi walakin la tafqahuna tasbihahum, kata Allah, cuma sayangnya, untungnya kalian nggak mengerti tasbihnya limpa, tasbihnya lambung, tasbihnya jantung, tasbihnya paru-paru. Akhirnya semua rusakan dimasukin semua, hanya demi hasrat nafsu ammarah, nafsu kepengen apa aja kepengen, nggak pakai di filter. Ini perut udah kesakitan, Bu, capek kerja. Waktunya istirahat, masih juga kerja. Betul nggak? Ya, untungnya Allah katakan kutiba alaikumusiyam. Bukan wajaba loh, kutiba. Arti kutiba, ketetapan semenjak Allah ciptakan. Jadi handphone nih, ini harus ada di cas, harus ini, harus ini, harus ini. Ini sistem dibuat oleh si pembuat kan. Begitupun Allah bikin kita ini, ada sistem, Allah katakan mesti ada waktu siam. Paling enggak setahun sekali. Kalau bisa beberapa hari. Dan puasa itu terbukti membantu imun tubuh dan hormon semakin baik. Itu sumu tasihu, kata dalam sebuah ungkapan itu. Berpuasalah maka kamu sehat. Nah, nanti ibu kapan baca deh Quran surah Maryam, ya, kisah tentang Nabi Zakaria itu yang berpuasa seperti Maryam. Ibu tahu nggak ibunda Maryam itu terkenal dengan seorang yang berpuasa bukan hanya puasa makan minum, puasa ngomong. Tuh, benar-benar itu, ya. Kalau kutiba alaikumusiyam, puasa memasukkan sesuatu lewat mulut dan kelamin. Memasukkan, tahan dari mulai fajar hingga terbenam. Tapi kalau saum beda loh. Ada siam, ada saum. Kalau saum menahan sesuatu keluar dari mulut dan dari hasrat lubang bawah ini. Itu jelas Ibu? Makanya Bunda Maryam itu dikenal dengan ahli puasa, yang dibuktikan oleh medis sekarang ketika puasa ini ditiru oleh Zakaria dan istrinya yang mandul. Lalu Nabi Zakaria yang sudah tua, istri yang sudah mandul pula, Allah anugerahkan putra. Kenapa? Mengikuti puasanya Maryam. Puasanya Maryam, saum. Puasa kita, siam. Nah, siam sempurnanya dengan saum. Jadi besok Ramadan nih, jangan hanya siam, tapi saum juga. Puasa ngomong. Bu, saya nyoba puasa Bunda Maryam dan Nabi Zakaria ini 3 hari kecapean, Bu. Istri anak-anak udah pada ngebet. Udah apa ngomong yang jelas. Karena puasanya Maryam itu bicara hanya dengan isyarat. Mulut nggak bergerak. Kalau kita sekarang pakai ini. Tuh. Tapi tetap Bu, ini godaannya puasa ngomong. Udah bakal main. Ibu coba deh besok. Puasa ngomong. Ini puasanya Nabi Zakaria meniru dari Maryam ini menghasilkan keturunan bernama Yahya. Nah, ahli objin meneliti kenapa kok Nabi Zakaria berpuasa namanya puasa ngomong. Jadi gini Bu. Jadi kalau ibu-ibu nih, ibu kayaknya udah nggak ada di sini ya. Ibu-ibu yang masih pengen punya anak, ada nggak usianya sini? Udah, masih banyak ya? Ya. Ya maksudnya ibu-ibu yang udah sepuh-sepuh kan udah menopause ya? Udah ya. Nah, ini puasanya Nabi Zakaria itu ikuti puasa Maryam. Jadi gini, ketika istri kita suci, anggap hari ini suci nih. Ayah, aku hari ini suci. Atau malam tadi kabarin, ayah aku sudah suci. Mulai hari pertama, kedua, ketiga itu puasa suami istri. Pertama puasa dari makan minum, ketiga puasa hubungan. Nanti hari ketiga setelah selesai masa waktu berpuasa, ya, maka boleh berhubungan. Nah, ini ahli objin meneliti apa hubungannya dengan puasa ini. Rupanya Bu, kalau orang puasa makan minum dan ngomong 3 hari, itu imun tubuh semakin membaik Bu, lompat. Begitupun hormon dan kesuburan. Jadi kalau ibu-ibu masih ada kepengen punya anak atau ingin membuktikan keagungan ayat Quran, sekalipun sudah tua, ya, ibu boleh coba puasa ngomong. Suami istri puasa ngomong 3 hari 3 malam.
Ngobrolnya hanya dengan WA, tanpa suara. Kenapa? Apa? Iya, seperti musuhan, saling diam. Makanya saya kemarin nyoba istri anak saya, Abi, ngomong apa dong ngomong? Udah kayak orang apa aja nggak mau ngomong. Susah, Bu. Puasa ngomong itu berat loh. Lebih berat dari puasa makan minum. Boleh coba? Puasa ngomong. Nabi Zakaria hanya berzikir, tasbih saja. Makanya 3 hari setelah itu hubungan, Allah anugerahkan istrinya keturunan. Padahal di Al-Quran Nabi Zakaria ketika dapat perintah puasa ini, dapat berita akan dapat anak, bagaimana punya anak? Saya udah tua, udah lansia, usia emas. Istri saya sejak dulu mandul. Kata malaikat, tidak ada masalah. Tuhan perintahkan kamu amalkan puasa seperti Maryam dan bertasbihlah. Ngobrol sama orang hanya dengan isyarat, tidak boleh bicara. Itu subhanallah recovery, Bu. Sistem imun tubuh tuh dan yang lain-lainnya, hormon termasuk, itu semakin baik, bahkan lompatannya tinggi. Maka tadi ada ungkapan kan, sumu tasihu, berpuasalah kamu, maka kamu sehat. Nah, rupanya bukan hanya puasa kalori, puasa makan minum, tapi puasa bicara. Tuh. Ya, baik, lanjutkan. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, ini udah tinggal 7 menit lagi ya. Jadi sepertinya ada pertanyaan ya, hanya materi ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Ibu-ibu ada pertanyaan nggak? Lanjut aja ya. Wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kalian langit lapis 7. Nah, ini nanti kalau kita bicara ilmu lapisan ke atas nih, Bu, panjang lagi nih, Bu. Ozon apa semua perlu dibahas nggak? Udah nggak usah panjang-panjang, Bu ya. Yang penting lapisan langit ke atas tuh 7. Setiap lapisan ada level, ada pembahasan di situ. Ini Al-Quran nih, ilmu Al-Quran sekarang sudah dibuktikan oleh para cendekiawan sekalipun nggak beriman kepada Al-Quran, tapi rupanya informasi Quran semua benar. Baik, wa ja'alna sirajan wahaja, kami jadikan buat kalian siraj, pelita, tapi wahaj, yang terangnya tidak ada lawan. Itu namanya wahaj, artinya matahari. Wa anzalna minal mu'sirat, dan kami turunkan minal mu'sirat, dari perahan. Karena hujan ini kan apa? Uap dari bawah laut naik ke atas, kemudian diperes turun menjadi hujan. Jadi wal asri itu artinya perahan, peresan, seperti kita memerah dan memeras kelapa. Ma'an sajjaja, air yang tumpah ruah dengan lebatnya. Masya Allah, berapa hari nih kita banjir ya, sampai sekarang tuh masih merasakan. Linukhrija bihi habban wa nabata, agar dengan air hujan kami keluarkan dari langit itu ya biji-biji dan tanaman-tanaman. Habban, bijian, nabat, tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang begitu rindang. Inna yaumal fasli kana miqata, sungguh hari keputusan adalah waktu yang sudah ditetapkan waktunya. Miqatnya sudah ada. Kapan? Kita nggak perlu tunggu kapan datang kiamat, nggak usah. Tapi sibukkan diri mempersiapkan bekal untuk kejadian pasca kiamat. Hari yang bagaimana? Yauma yunfakhu fis-sur, hari yang mana ditiupkan sangkakala. Ini bagaimana sangkakalanya? Ibu nggak usah pikirin deh. Gambaran tiupan angin saja, kalau lagi topan bagaimana kira-kira? Angin ribut, angin topan. Ini belum lagi ditiupkan sangkakala bumi, baru tiupan angin kecil. Nah, kalau sudah ditiupkan itu, fatatuna afwaja, kalian akan datang menghadap Allah berombongan. Ingat ya, Bu, berbondong-bondong, berombong-rombong ini penting untuk kita renungkan sedikit. Apa itu? Jangan salah pilih rombongan. Ingat itu. Ya, ini tempat kita dapat kepastian, ikut berbondong-bondong menghadap Allah, berombong-rombong dengan rombongan siapa. Itu aja. Jadi kalau mau milih teman, kita kan makhluk sosial ya. Jadi kalau ibu-ibu mau bersosialita, itu kan namanya emak-emak sosialita nih, ya istilahnya. Nah, apa memang kita makhluk sosial kok, betul nggak? Kita nggak bisa tidak perlu dengan orang lain. Ingat,
jangan salah dalam bersosialita. Karena nanti orang akan dibangkitkan ikut rombongannya di dunia. Kalau ibu-ibu senangnya kumpul di Khairun Nisa, mengkaji ilmu, merenungkan Al-Quran, mempelajari sunnah, hukum-hukum agama, insya Allah rombongannya pun bersama-sama. Karena kumpulnya, bersosialitanya di masjid, nanti akan keluar dari rombongan masjid. Ingat ya, ayat ini ada pesan, fatatuna afwaja. Kalian akan datang berbondong-bondong, berombong-rombong. Jangan salah pilih rombongan. Mengidolakan siapa aja, silakan boleh. Tapi jangan salah pilih idola. Karena nanti akan dibangkitkan bersama yang diidolakan. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang akan dirombongkan, nanti dibangkitkan rombongan orang yang jadi idolanya. Saya nggak perlu tanya sama ibu tanya pada diri sendiri, siapa gerangan idola ibu-ibu Khairun Nisa? Ya, udah itu aja. Ya kan? Ibu mau pilih siapa idolanya? Itulah nanti indikasi rombongan ibu di hari kemudian. Udah itu aja. Ibu mengidolakan wanita siapa? Udah, ibu pikirin aja. Oh, saya mengidolakan misalnya Madonna. Ya udah, ntar insya Allah kumpulin sama Madonna nanti. Kalau kita mengidolakan ibunda Sayyidah Fatimah Zahra, Sayyidah Khadijatul Kubra, Sayyidah Aisyah Ridha, insya Allah dirombongkan dengan mereka. Tapi ingat ya, klaim itu beda dengan kenyataan. Ingat ya, siapa idolamu? Oh, idolaku Sayyidah Fatimah. Tapi berpenampilan, berucap, bersikap, bertindak laksana Madonna. Ya udah, itulah kenyataannya. Beda klaim ya. Ibu, sedikit saya kasih clue. Kapan-kapan kalau kita ada kajian kita boleh pelajari. Saya pun udah ikut mengumpulkan. Ibu belajar baca Quran, suka dengar nggak ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhan nasu, betul nggak? Ya, itu kira-kira apa ya? Beda ya? Baik, ibu mau tahu nggak? Ya ayyuhalladzina amanu itu ada berapa kali terulang dalam Al-Quran? Saya udah kumpulkan bu, ada 89 kali. Nah, isinya apa sih? Isinya ya ayyuhalladzina amanu, nanti kalau udah ada jadwal lagi ya. Saya kasih bocoran aja dikit. Ibu, isinya ya ayyuhalladzina amanu itu satu atau dua sekaligus. Itu isinya. Apa isinya? Isinya tuntutan Tuhan kepada orang yang mengaku beriman. Jadi ya ayyuhalladzina amanu itu artinya wahai orang yang mengaku beriman. Isinya tuntutan pembuktian klaim beriman kita. Dengan apa? Satu, melaksanakan perintah dalam ya ayyuhalladzina amanu, atau dua, menjauhi larangan yang terdapat dalam ya ayyuhalladzina amanu, atau melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang terdapat dalam ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu. Ya, itu Bu. Nah, itu ada berapa kali? 89 kali. Nah, kalau ibu mengaji kapan-kapan ya, pada siapapun, tolong fokus minta sang ustadz menjelaskan apa maksud 89 ya ayyuhalladzina amanu terulang dalam Al-Quran. Tuh, ini harus pelajari. Ini prioritas skalanya. Kenapa? Karena ini panggilan tuntutan pembuktian iman. Nah, maka setiap orang beriman mesti tahu apa perintahnya, apa larangannya. Ya, itu nanti insya Allah kita akan bahas. Baik. Nah, kalau sudah ditiupkan ini sangkakala wa futihatis sama'u fakanat abwaba. Langit akan dibuka oleh Allah dan di sana terdapat pintu-pintu. Sekarang saja 7 lapis kan? Nah, maka tiap lapis itu ada pintunya. Ibu kalau pernah ziarah ke Sunan Gunung Jati, itu melewati 7 lapis pintu. Tangga naik ke atas. Ibu pernah belum? Kalau belum, kapan-kapan kita ke sana ya. Kalau ibu pergi sama saya bisa ajak ibu masuk sampai ke dalam.
Jadi kubur makamnya Sunan Gunung Jati, penyebar Islam di Cirebon itu di atas gunung, Bu. Itu yang bisa masuk di sana orang-orang tertentu. Ya, termasuk contohnya saya, anak keturunannya. Nah, jadi dari bawah itu kalau dihitung ada 7 pintu tuh, 7 pintu sampai ke atas. Kalau anak-anaknya banyak, cuman ini pintunya ada 7 pintu. Ini kan cerita langit nih. Wa futihatis sama fakanat abwaba. Langit akan dibuka laksana pintu-pintu, kelihatan semua. Wa suyiratil jibal fakanat saraba. Gunung-gunung akan diperjalankan lagi oleh Allah lebih dari ini, ya, kecepatan dikurangin sehingga tampak seperti fata morgana. Ibu tahu kan fata morgana? Dan jauh ada kubangan air, dideketin apa? Nggak ada. Kapan-kapan kita akan belajar tentang fata morgana dalam Al-Quran. Ya, jangan sekarang, waktunya udah habis, lebih 3 menit. Ya, inna jahannama kanat mirsada. Maka nanti neraka jahanam itu menjadi tempat pengintai bagi penjaga yang mengawasi neraka jahanam itu. Itu jahanam ini, Bu, disebutkan adalah level tersejuk neraka, level tersejuk dari lapisan bawah neraka. Tersejuk, Bu. Jadi hawa panasnya nggak terlalu. Ini jahanam. Yang paling panas yang bawah. Namanya ad-darkil asfal. Ini untuk orang-orang munafik yang disebutkan. Kalau jahanam ini yang paling jauh dari sumber api. Paling jauh dari sumber api. Namun disebutkan, para ulama menjelaskan, panas yang paling sejuk ini, panas neraka yang paling sejuk ini, ketika orang berdiri di atas neraka jahanam, jarak kakinya dengan neraka jahanam perjalanan sekian tahun. Jauh nggak? Ya, itu uapnya saja ketika terkena telapak kaki kita punya otak mencair dan mendidih. Ini level neraka dengan panas terkecil suhunya. Na'udzubillahi. Buat siapa ini? Allah beritahukan. Semoga kita nggak termasuk orang ini. Littaghina ma'aba. Neraka jahanam ini disiapkan untuk orang-orang yang melampaui batas. Siapa orang yang melampaui batas? Fa'amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Orang yang melampaui batas itu, yang mengalahkan akhirat demi menguasai puas di kehidupan dunia. Tempatnya ini neraka jahanam. Labithina fiha ahqaba. Dia akan menetap di situ untuk waktu yang sangat lama dan gak akan keluar lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian apa konsumsi mereka? Pertama, kalau tinggal di neraka jahanam, la yadzuquna fiha bardan. Nggak merasakan sejuk lagi kalau sudah tinggal di neraka jahanam. Wal iyadzu billah. Wala syaraban illa hamiman wa ghassaqa. Nggak rasain dingin, minumnya pun nggak dapat kecuali kalau mau minum satu, hamiman, air yang mendidih, wa ghassaqa, dan nanah panas yang berbau busuk. Kalau mau minum, itu minumannya. Jazaa'u wifaqa, balasan yang setimpal sesuai perbuatan. Al jaza min jinsil amal. Perbuatan, balasan buat seseorang itu bergantung amal perbuatan. Apa amalannya? Dahulu di dunia, innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka saat hidup di dunia nggak pernah mau hitung-hitung. Hisab itu, Bu, hari hisab itu nggak akan terkena buat orang yang di dunia selalu hitung-hitung. Mau berbuat ini, hitung-hitung. Apa balasannya? Mau berbuat itu, hitung-hitung. Apa balasannya? Mau berkata, berucap,
mau nge-share, mau nulis di post di media sosial, hitung-hitung apa balasannya. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba wa kadzdzabu, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Kidzaba, dengan sebenar-benar mendustakan. Tengok tuh. Ya, udah enggak perhitungan, kebenaran ayat Al-Qur'an pun didustakan. Ibu, ada dalam Al-Qur'an ini kata kadzib, ada namanya kadzab. Kizab, kazab. Apa bedanya? Kalau kazib nggak percaya. Jadi kalau kazib itu orang yang tidak percaya dengan kebenaran Al-Quran. Kalau kazaba, nih, kazaba itu dia percaya tapi tidak mau mengikuti panduan Quran. Ayo, kira-kira kita yang mana kira-kira? Kira-kira kita yang mana? Ada satu kelompok nggak percaya tentang kebenaran Al-Quran. Dongeng itu Quran. Informasinya nggak benar itu Quran, itu namanya kadzib. Ada kadzab, dia percaya Al-Quran, percaya, datang dari Allah, percaya, ikutin dong, ogah. Nah, itu namanya kadzab. Ya, parah lagi nih. Hati-hati nih. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Dia nggak sadar nih. Ya, habis isinya dustain terus. Apa yang dia perbuat semua tertulis. Namanya kitabun markum. Buku catatan amal kita bentuknya digitalis. Jadi kalau kita baru kenal zaman era digital, sekarang Al-Quran sudah memperkenalkan. Al-Quran itu memberitahukan bahwa buku catatan amal kita digitalis. Apa maksudnya digitalis? Semua tercatat, rapi, terekam, sepersekian detik tahu. Ada rekamannya. Apa yang saya ucapkan sekarang, apa yang ibu rasakan, semua tertulis, detail, per sekian detik ada. Maka Allah bilang, fadzuku, silahkan kalian rasakan hasil perbuatan kalian di dunia itu. Dengan siksa Allah dalam neraka jahanam. Falan nazidakum illa azaba. Kami nggak akan berikan tambahan untuk kalian, kecuali tambahan siksa. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, ini sekarang surga nih. Tadi neraka, sekarang surga. Tapi ada ayat yang perlu saya ingin ingatkan ibu agar jangan salah paham. Innalil muttaqina mafaza. Bahagian untuk orang-orang yang mau bertakwa di dunia ini pasti dapatnya kemenangan, kebahagiaan. Fauzan, nama saya Fauzan. Fawaz itu artinya kalau bahasa Arab itu orang yang banyak dapat kebahagiaan. Kalau bahasa orang Inggris, the lucky man, Fawaz. Fauzan, kemenangan, aziman yang besar. Innalil muttaqina mafaza. Ini harapan orang tua saya, kasih nama saya supaya menjadi orang muttaqin, agar jadi orang yang menang dan bahagia. Amin. Hadaiqa wa a'naba. Isinya kebun-kebun bunga, bahkan pohon buahnya anggur. Ya. Wa kawaiba atroba. Awas, ini orang salah paham nih. Kawaiba atroba, gadis-gadis sebaya. Tadi istri di mobil nanya, Abi bahas apa ntar Anaba? Coba kamu baca dulu nih. Ya, Abi nyupir, kamu bacain ulang untuk Abi review dan murojaah. Kok ini sebutannya kata istri ini? Kok sebutannya gadis-gadis remaja, nggak ada laki-lakinya nih? Kok perempuan doang? Gitu ya? Kok perempuan doang? Nah, ini yang perlu saya ingatkan. Begini Bu, arti kawaib itu diambil kata-kata Ka'bah, Ka'bun. Arti kawaib itu usia orang, baik laki maupun perempuan, yang sudah mulai tampak buah dadanya. Artinya kalau laki-laki keker, ya, artinya menonjol. Perempuan ya, ibu pahamlah sudah. Itu usia. Atroba, sebaya. Jadi ibu maaf ya, nanti di surga nggak ada nenek-nenek. Ibu, nggak ada nenek-nenek. Maaf ibu yang sudah nenek-nenek lanjut usia, maaf di surga nggak ada. Saya nggak bilang masuk surga ya, di surga nggak ada. Ya. Yang ada, setiap orang nanti Allah izinkan masuk surga, Allah ratakan usianya usia yang sebaya dengan pasangannya. Itu jangan salah paham, jangan salah paham. Wah ini Quran kok
perempuan doang sih disebutnya. Ini gara-gara terjemahnya begitu. Apa itu artinya? Perawan-perawan. Perawan-perawan. Sama bahasa Arabnya Bu, kawaib juga laki-laki yang bujang-bujang gitu Bu. Lagi seger-segernya, usia tubuh fisik itu lagi seger-segernya. Cuma nggak tahu nih Quran terjemah pagi ini perawan-perawan. Kan image-nya kok Al-Quran kok urusannya perempuan semua. Itu laki-laki nggak ada. Ya di dunia udah jadi poligami, perempuan poliandri, di surga juga begitu rupanya. Ya Bu ya, ini kawaib artinya apa? Usia gadis atau laki-laki yang sebaya, artinya usianya usia sedang apa? Seger-segernya lah ya. Paham Ibu ya? Baik, ini supaya nggak salah paham nih terjemah ini. Wa ka'san dihaqa, dan minuman yang tersedia dengan isinya penuh semua. Artinya kenikmatan minum, tadi di neraka minumnya air panas dan apa? Nanah yang bau. Di surga gambarannya apa? Dituangkan air segelas-segelas, semua dilayani. Isi gelas nggak akan pernah habis, itu maksudnya. Baik. Kemudian la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Di surga orang nggak akan mendengarkan omongan yang sia-sia maupun ucapan dusta. Ini ibu berdoa nih Bu, kalau baca ayat ini, mudah-mudahan di rumah tangga kami, suami kami, pasangan kami, anak kami, rumah tangga kami seperti ini. Tidak terdengar ucapan yang sia-sia dan yang dusta. Insya Allah. Nah, ini bagian dari apa nih? Jazaan min rabbika ata'an hisaba. Balasan dari Tuhan, pemberian dari Tuhan juga sesuai perhitungan amal perbuatan. Hisaba yang sudah diperhitungkan balasannya. Maka Allah beritahukan Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu khitaba. Maka Allah beritahukan bahwa yang berikan balasan ini adalah Tuhan yang memelihara langit-langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yang kasihnya tak pilih kasih. La yamlikuna minhu khitaba, yang mereka tidak punya kemampuan berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa, di hari para malaikat dan arwah-arwah suci berbaris bersaf-saf, la yatakallamun, mereka enggak akan berbicara illa kecuali orang yang adzinallahur rahman, diberikan izin oleh Allah yang Maha Rahman, wa qala shawaba, dan berkata yang benar. Jadi Bu, ini gambaran surga Bu, orang semua berbicara, enggak ada yang kotor, nggak ada yang dusta, nggak ada yang PHP. Semua bicaranya apa? Benar. Maka kalau kita hidup sehari-hari ini, di rumah tangga, di persahabatan, berbicara seperti ini, maka inilah indikasi tiket surga sudah ada di tangan kita. Di rumah nggak ada perbuatan sia-sia, ucapan semua benar dan jujur, maka Allah beritahukan, Inna anzarnakum azaban qariba. Sungguh, kami telah berikan peringatan pada kalian melalui ayat-ayat Al-Quran, bahkan akan apa? Akan azaban qariba, siksa yang dekat masanya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, di hari seorang manusia melihat apa yang dia perbuat. Semua rekamannya Bu dibuka oleh Allah Ta'ala. Ini semua nih yang sekarang ibu lagi ngaji, ntar kita gosip, ntar kita ghibah, semua nih semua dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ketika amal buruk yang dibuka oleh Allah Ta'ala per detiknya, tampak rekamannya. Wa yaqulul kafir, orang-orang yang kafir kepada Allah berkata, ya laitani kuntu turaba. Aduh, tahu begini mah, coba dari dulu saya nggak jadi manusia, mending saya jadi tanah ketahuan. Tapi penyesalan tiada guna. Lalu kenapa ayat ini Allah beritakan pada kita, kabar kepada kita, supaya kita tidak melakukan hal yang ini, sehingga nggak akan menyesal di kemudian nanti. Jelas Ibu kira-kira? Inilah renungan Al-Quran, surah An-Naba, ya, dan waktunya korupsi 15 menit. Ya, mohon dihalalkan waktunya. Demikian apa yang kita sampaikan, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa kembali dengan tema khususnya mengenal, memahami ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Demikian kira cukup ya Bu ya, apa yang saya sampaikan, dan berdoa pada Allah semoga Allah berikan manfaat. Mohon maaf tidak ada waktu untuk membuka pertanyaan ya. Begitu Bu Nina.
Cukup ya? Ustaz, Ya. tidak ada sesi tanya jawab. Baik. Doa aja ya. Baik. Pertama, tutup dengan baca suratul asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Demi perahan usia, demi perahan masa, demi perahan waktu, sungguh manusia berada dalam kerugian, berpotensi rugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian saling berpesan untuk mengikuti kebenaran Al-Quran. Dan keempat, saling berpesan untuk bersabar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma habbib ilaina al-Qur'an wa habbibil Qur'an ilaina wa khalliqna bi akhlaqil Qur'an waj'alna min ahlil Qur'an zahiran wa batina. Ya Allah, jadi berikan dalam hati kami bertambah cinta kami terhadap Al-Quran. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran mencintai diri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kemampuan pertolongan untuk berakhlak sesuai ajaran dan panduan Al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami semua, suami kami, istri kami, anak kami, cucu kami, sahabat kami, kerabat kami, jamaah khairun nisa, jadikan kami semua sebagai ahli Al-Quran, bahagian dari keluarga besar Al-Quran. Birahmatik ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita sama-sama dengarkan tausiah dari Ustaz Fawaz Abi Zawiyah. Jazakumullah khairan katsiran, kami haturkan atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bisa menjadi pencerahan untuk kita semua dan Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan pahala kebaikan kepada Bapak Ustaz Fawaz Abi Zawiyah. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal ibadah untuk bekal kita kelak, dan insya Allah kita bisa bertemu kembali minggu depan. Untuk kenceng hari ini terkumpul 1.389.000 dan untuk nasi Jumat 1.905.000. Mohon maaf atas segala khilafan. Kita tutup silaturahmi hari ini dengan melafazkan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.